Bab 1204. Pertempuran di luar kota. Pemenggal kepala. Ketika Lian Ye, yang muncul di tembok kota, mendengar tiga kata ini, wajahnya berubah drastis. Pendekar Kaisar bukanlah orang pertama yang membunuh pendekar Kaisar dengan kekuatan pendekar suci. Pendekar Kaisar tersebut melintasi perbatasan dan membunuh pendekar Kaisar, dan salah satunya adalah pemenggal kepala. Tidak ada yang tahu apa namanya, tetapi dia suka membawa kepala lawan setelah membunuh orang, sehingga orang-orang di dunia memanggilnya pemenggal kepala. Ini adalah orang yang membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan master takut, karena ini adalah cabul. Bukan hanya orang yang sesat, tetapi kekuatannya bahkan lebih sesat. Wajah Lian Ye sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang mesum seperti itu akan datang ke Liga Pedang, dan Liga Pedang tidak pernah memiliki konflik satu sama lain. Tapi segera, Lian Ye mengerti sesuatu. Meskipun Liga Pedang tidak memiliki konflik dengan ketua ini, Liga Pedang memiliki konflik dengan organisasi kehancuran dunia dan sekte Suantian. Artinya, ini kemungkinan besar diutus oleh organisasi kehancuran dunia atau sekte Suantian. Memikirkan hal ini, ekspresi Lian Ye menjadi lebih jelek. Dia secara alami memiliki kepercayaan pada warrior yang, tetapi jika warrior yang diseret oleh pemimpin ini, Liga Pedang pada dasarnya akan berakhir. Pada saat ini, meskipun kekuatan Liga Pedang maju dengan pesat, waktunya terlalu singkat bagi Liga Pedang untuk bersaing dengan aliansi kekuatan seperti sekte Suantian. Pada saat ini, pemenggal kepala tiba-tiba melihat ke arah Lian Ye. Wajah Lian Ye sangat berubah. Puppet pendekar Kaisar muncul di hadapannya seketika. Namun, saat berikutnya, puppet di hadapannya langsung menghilang, dan di tangan pemenggal kepala, itu adalah kepala puppet pendekar Kaisar yang hilang. Bunuh pendekar Kaisar langsung. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan terkejut. Pemenggal kepala melihat kepala di tangannya, menyeringai, dan berkata, "Kepalanya tidak buruk." Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lian Ye di atas tembok kota. Pupil mata Lian Ye mengecil, dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyerang dari langit. Cahaya pedang sangat cepat, dan langsung mengenai pemenggal kepala. Saat berikutnya, kepala seseorang terangkat ke langit dan bertemu dengan kemunculan cahaya pedang yang tiba-tiba. Duar. Kepala manusia dan cahaya pedang meledak secara bersamaan, seketika berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, seorang pria berbaju biru muncul di bawah tembok kota. Itu Master Pedang. Melihat pria berbaju biru, semua orang di tembok kota segera bersorak. Lian Ye menghela nafas lega. Warrior yang adalah tulang punggung Liga Pedang, selama warrior yang ada, semua orang akan merasa nyaman. Ini secara alami bukan karena udara mendominasi warrior yang, tetapi terutama karena kekuatan warrior yang. Setelah melihat warrior yang membunuh 5 pendekar Kaisar berturut-turut, di hati semua orang, warrior yang hampir menjadi dewa. Setelah melihat warrior yang muncul, Lian Ye menoleh dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, ada Kintan Kin dan yang lainnya. Setelah menunggu, mereka siap untuk menembak, tetapi ketika warrior yang datang, Kintan Kin dan yang lainnya tidak menembak. Lian Ye mengangguk sedikit kepada Kintan Kin dan yang lainnya. Kintan Kin mengerti dan segera menghilang dengan lebih dari 20 orang di belakangnya. Di luar kota, warrior yang menatap pemenggal kepala di depannya. Tanpa basa-basi, dia menghunus pedangnya dan menebas. Energi pedang menyembur keluar, langsung mencapai pemenggal kepala.
Pemenggal kepala itu mengulurkan tangannya untuk menyelidiki ke depan, kemudian meraihnya. Energi pedang warrior yang hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Mata warrior yang sedikit menyipit. Dia akan bergerak. Pada saat ini, 21 napas menakutkan tiba-tiba muncul di atas kota kiamat. Kemudian, 21 orang muncul di langit di luar kota. 21 pendekar kaisar. Wajah semua orang di kota kiamat sangat berubah. Pada titik ini, orang-orang di Liga Pedang patah hati. 21 pendekar kaisar. Liga Pedang sekarang ada di kota, hanya Kintan Kin dan lebih dari 20 kultivator pedang yang memiliki kekuatan untuk menyaingi pendekar kaisar. Warrior yang mampu melawan beberapa musuh dengan satu, tapi sekarang warrior yang ditahan oleh pemimpin, bahkan tanpa pemimpin, warrior yang tidak bisa melawan 21 pendekar kaisar. Bagaimana melawan-lawan? Begitulah pemikiran semua orang di Liga Pedang saat ini. Liani Ye di atas tembok kota mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sama bingungnya dengan orang lain. Untuk warrior yang, dia sangat mempercayainya. Warrior yang memberitahunya bahwa dia ada hubungannya dengan urusan luar, tetapi sekarang situasinya. Warrior yang, hari ini adalah kematianmu dan Liga Pedangmu. Di langit, Ketua Sekte Suantian Thomas Xiao menatap warrior yang dan berkata, "Percayalah, tidak ada orang yang berhubungan denganmu yang akan hidup." Benarkah? Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, "Sekarang kamu juga dapat menghubungi sektemu masing-masing untuk melihatnya." Thomas Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening, dan pada saat ini, ruang di depan Thomas Xiao dan yang lainnya tiba-tiba meledak. Segera, Thomas Xiao dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Thomas Xiao mengepalkan tangannya erat-erat, memandang warrior yang dan berkata dengan muram, "Kamu benar-benar mengirim seseorang untuk menyerang sekte kami." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku benar-benar melakukan ini." Ada tatapan ganas di mata Thomas Xiao, dan dia berkata, "Semuanya sudah terlambat untuk kembali sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bergabung untuk menghancurkan Liga Pedang dan Kota Kiamat. Selama kita menghancurkan Liga Pedang dan Warrior yang, kemenangan adalah milik kita. Bunuh." Suara itu jatuh, Thomas Xiao dan yang lainnya hendak menembak, dan pada saat ini, dua cahaya pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Segera, Linux dan Paul Jian muncul di depan Thomas Xiao dan yang lainnya. Dua pendekar kaisar. Konyol, apakah ini kartu trufmu? Thomas Xiao memandang warrior yang dengan sinis. Pada saat ini warrior yang melambaikan tangan kanannya, 11 puppet pendekar kaisar muncul di langit. Melihat adegan ini, ekspresi Thomas Xiao dan yang lainnya akhirnya berubah. Warrior yang mencibir di sudut mulutnya dan berkata, "Bunuh." Suara itu jatuh, Linux dan Paul Jian langsung berubah menjadi dua cahaya pedang dan menembak ke arah Thomas Xiao dan yang lainnya. Di belakang mereka ada 11 puppet pendekar kaisar. Mereka hanya 13 pendekar kaisar, kami memiliki 21, kami memiliki keunggulan mutlak, bunuh. Dengan lambaian tangan kanan Thomas Xiao, dia akan memulai. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena jejak telapak tangan muncul di belakangnya tanpa peringatan. Thomas Xiao langsung terkena cetakan telapak tangan ini. Dia terbang mundur ribuan kaki jauhnya. Semua orang di lapangan tercengang, karena Wesley Dugu yang menembak. Wesley Dugu melirik warrior yang sedikit mengangguk. Kota Bauhinia sebenarnya memilih Liga Pedang, tapi atas saran istri Wesley Dugu, semua orang memainkan permainan seperti itu.
Karena orang-orang dari organisasi kehancuran dunia saat itu berada di kota Bauhinia. Jika kota Bauhinia memilih Liga Pedang saat itu, organisasi kehancuran dunia pasti akan mengambil tindakan. Akibatnya, bukan Liga Pedang, tetapi juga kota Bauhinia yang bermasalah saat itu, dan tidak ada efek tak terduga seperti sekarang. Kota Bauhinia memiliki total 5 pendekar kaisar, ditambah Liga Pedang, yaitu 18 pendekar kaisar, ditambah Linux dan Paul Jian sama-sama master kuat yang mampu menghadapi satu musuh dan 2 orang kaisar. Situasi di lapangan langsung terbalik. Wesley Dugu, kamu sangat berani, kamu tidak takut. Thomas Xiao yang terpesona sebelumnya, menunjuk Wesley Dugu dan mengutuk dengan marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang melesat ke arahnya. Di langit, belasan pendekar kaisar berperang satu sama lain. Setelah kota Bauhinia memberontak, pertempuran benar-benar sepihak. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, seorang pendekar kaisar jatuh. Kita bisa, mulai, kan? Di seberang warrior yang, pemenggal kepala berkata tiba-tiba. Apakah kamu gagap? Warrior yang bertanya, memandang pemimpin itu. Mendengar ini, wajah pemenggal kepala langsung berubah seram, dan dia berkata, aku paling benci. Kamu lebih baik diam. Mendengarkanmu, aku sangat kusut. Warrior yang menyela pemenggal kepala dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, menghilang di tempat. Versi pamungkas jurus pembunuhan instan. Meskipun orang yang berada di depan kepala adalah setengah kaisar, tetapi kekuatan lawan jauh lebih menakutkan daripada pendekar kaisar. Dia tidak meremehkan musuh, dan langsung menampilkan versi pamungkas jurus pembunuhan instan. Saat warrior yang menghilang, mata pemenggal kepala tiba-tiba menyusut, saat berikutnya, perisai darah muncul di depannya. Duar. Ujung pedang tertusuk pada perisai darah, seluruh perisai darah bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di mana-mana. Pedangnya ditekan erat ke tirai cahaya berwarna darah. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan ada tanda keseriusan di matanya. Dia tidak menyangka pedangnya yang bisa membunuh pendekar kaisar dalam satu pukulan, ternyata dihadang oleh pria berambut panjang ini. Pria berambut panjang itu memiliki sorot mata horor, perisai darahnya seorang kaisar, tapi dia hampir dihancurkan oleh pedang ini. Melihat perisai darah yang retak, pria berambut panjang itu memiliki ketakutan yang tersisa. Saat berikutnya, kaki kanannya terbanting ke tanah, tanah bergetar hebat, kemudian dia berhenti. Pada saat ini, warrior yang juga membanting ke tanah, dengan langkah ini, seluruh tanah runtuh. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan dari tanah, warrior yang memutar pedangnya di kedua tangan. Ring. Pria berambut panjang itu terkejut dan mundur lagi. Demikian pula, pedang warrior yang masih menyentuh perisai darah. Di atas perisai darah, ada semakin banyak retakan. Pergi. Pemenggal kepala tiba-tiba meraung, cahaya berdarah tiba-tiba meledak dari perisai darah, kemudian menghantam warrior yang, tetapi warrior yang tidak menghindar. Sinar darah itu mengenai warrior yang secara langsung, tetapi warrior yang tidak ada hubungannya dengan itu. Akhirnya, semua sinar darah itu masuk ke tubuh warrior yang, lalu menyembur ke jantung pembunuhan. Kenapa? Apa? Pemenggal kepala itu terkejut. Coba tebak. Ada senyum di sudut mulut warrior yang, dan dia mengayunkan pedangnya dengan tajam di kedua tangannya. Ring. Pemenggal kepala terkejut dan mundur hampir 1000 kaki. Ketika warrior yang hendak menggertaknya, pemenggal kepala tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang dari lapangan.
Ketika dia muncul kembali, itu sudah ribuan kaki jauhnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan berteriak pada warrior yang, "Tebas kepalamu." Suara itu jatuh, dan warrior yang hendak menembak di kejauhan, tiba-tiba mengubah wajahnya. Saat berikutnya, tenggorokannya terbelah, dan darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Bersambung.